Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Kita bahasan kali ini membahas mengenai kimia klinik 2, yaitu hepar dan empedu secara umum, teori secara umum. Ini spesial untuk mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM atau juga siswa-siswi SMK TLM di Indonesia yang belajar mengenai ilmu Fa'al-Hefar dan empedu. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Hati kita bahas lebih dahulu. Hati merupakan organ besar yang multifungsi, menghasilkan sekitar separuh dari seluruh kolesterol tubuh. Sisanya dari makanan. 80% kolesterol yang dihasilkan oleh hati digunakan untuk membuat empedu. Lalu hati menghasilkan empedu yang disimpan di dalam kantung empedu. Dalam hati, zat racun dari darah atau makanan dinetralkan atau didetoksifikasi dan hasil metabolisme jaringan. Nah, ini hati. Pengertian atau apa itu hati. Nah, sekarang reaksi detoksifikasi, reaksi penetralisir racun. Pertama, tahapannya dapat terjadi berupa 1. Oksidasi. Reaksinya di sini merupakan reaksi awal dilanjutkan dengan reaksi detoksifikasi lainnya, misalnya konjugasi. Jadi zat itu dioksidasi dulu, nanti baru di tahap lain. Reduksi. Di kolon, pigmen empedu direduksi menjadi urobilin. Yang ketiga, konjugasi. Dengan asam amino, glisin, glutamin, ornitin, taurin. Misalnya toksik paracetamol ditambah dengan asam amino, maka toksiknya berkurang. Nomor 4, hidrolisis. Aspirin menjadi asam asetat dan asam salisilat. Selanjutnya asam salisilat dengan glukoronat menjadi salisil glukoronida. Hidrolisis berarti dipecah dengan bantuan molekul air. Lanjut lagi kita teman-teman ATLM Indonesia, enzim hepar. Nah, ini kita membahas enzim hepar secara ringkas. AST dan ALT. Level ALT tertinggi dijumpai di hepar. ALT paling tertinggi di dalam jaringan atau di dalam organ itu di tubuh kita adalah di dalam hepar paling tinggi. Level AST tertinggi di hepar otot rangka jantung. Nah, AST dan ALT meningkat secara cepat pada jaundice spiral. Jadi kuning karena infeksi virus. Jadi meningkat cepat. Artinya infeksi virus hepatitis. Pada prinsipnya seperti itu. Kemudian yang keempat, peningkatan ALT lebih tinggi daripada AST pada nekrosis hepar akut. Jadi ALT lebih tinggi daripada AST pada nekrosis hepar akut. Jadi kalau gangguan akut, ALT lebih tinggi. Tapi nanti kalau kronis nanti dibalik. AST dan ALT meningkat pada infak miokard, infak ginjal, dan lain-lain. Dia juga meningkat pada infak miokard dan infak ginjal. Infak itu kayak sejenis kematian sel. ALT nilai rujukannya 10-40 U/L. Itu pada pria, pada wanita 7-35 U/L. Sementara AST pada pria 14-20. Kemudian 10-36 pada wanita. Kalau hal ini terbalik ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke enzim selanjutnya, yaitu alkali fosfatase atau ALP. Atau nama internasionalnya ALP nanti disingkat. Terdapat pada saluran empedu dan epitel
hati. Jadi saluran empedu, epitel hati. Osteoblast, usus, tubuli proksimal, plasenta, kelenjar susu. Nah, ini ALP ya. Paling sering diukur untuk menyatakan adanya obstruksi saluran empedu. Jadi saluran empedu itu adanya sumbatan pada saluran empedu pakai ALP. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kalau ada sumbatan empedu pakai ALP. Nah, meningkat tinggi 10 kali pada obstruksi ekstrahepatik. Nah, jadi 10 kali pada obstruksi ekstrahepatik. Meningkat 2-3 kali pada obstruksi intrahepatik. 2-3 kali dia pada obstruksi intrahepatik. Jadi di luar, kalau ekstrahepatik berarti kan empedu. Kalau intrahepatik di dalamnya, di heparnya, peningkatannya rendah. Meningkat pada Paget's disease, nah penyakit Paget's, rickets, osteomalacia. Ini berarti kan penyakit-penyakit yang disertai dengan gangguan metabolisme kalsium atau gangguan pada tulang. Nilai rujukan 25 sampai 100 U/L. Nah, nilai rujukannya ini. Kemudian kita pindah ke gamma GT. Nah, ini gamma GT. Secara umum peningkatan gamma GT disebabkan penyakit hati. Nah, aktivitas tertinggi di ginjal. Nah, meningkat lebih awal dan menurun lebih lambat si gamma GT ini. Lanjut lagi, tes screening untuk penyalahgunaan alkohol. Jadi kasus hepatitis alkoholik itu pakai gamma GT. Jadi kalau pencandu alkohol, gamma GT-nya cenderung lebih tinggi. Lanjut, normal pada Paget's disease. Dia pada Paget's disease dia normal, tidak ada kenaikan. Lalu nilai rujukan 7 sampai 47 U/L. Ini kemudian 5 sampai 25 U/L. Ini entah pada dewasa dan anak-anak mungkin ini. Nah, 5 nukleotidase. Nah, meningkat pada penyakit hepatobiliar, batu empedu, obstruksi saluran empedu, kolestasis, sirosis biliar dan keganasan. Nah, ini meningkat dia. Lalu tidak meningkat pada drug induced liver damage. Jadi kerusakan hati karena pengaruh obat. Penyakit tulang, kehamilan, anak pada masa pertumbuhan dia tidak meningkat. Nah, ini bisa menjadi diferensiasi nanti. Lanjut lagi kita pindah ke LDH, laktat dehidrogenase. LDH, aktivitas tertinggi di ginjal dan jantung, terendah di paru dan serum. Nah, jadi di sini LDH lebih menggambarkan ke ginjal nanti dengan jantung, infak ginjal dan infak jantung. LDH 5 dan LDH 4 menunjukkan aktivitas primer hepar. Nah, sementara itu kita pindah ke empedu setelah kita selesai tadi di hepar. Nah, lanjut. Kandung empedu dan saluran empedu. Jadi ada kandungnya, itu kantongnya, dan salurannya, duktusnya. Empedu mengalir dari hati melalui duktus hepatikus kiri dan kanan, jadi dekstra dan sinistra. Yang selanjutnya bergabung membentuk duktus hepatikus umum atau komunis. Duktus hepatikus komunis. Lalu saluran ini bergabung dengan saluran dari kandung empedu, duktus cisticus, membentuk saluran empedu umum. Nah, ini empedu. Nah, lanjut lagi. Duktus pankreatikus bergabung dengan saluran empedu umum dan masuk ke dalam duodenum, usus halus. Kandung empedu dan saluran empedu. Nah, lanjut lagi.
Sebelum makan, garam empedu menumpuk di dalam kandung empedu. Makanan dalam duodenum memicu serangkaian signal hormonal dan signal saraf. Jadi merangsang untuk sekresi nanti garam empedu. Kandung empedu berkontraksi, akibatnya empedu mengalir ke duodenum dan bercampur dengan makanan. Nah ini, lanjut lagi, fungsi empedu. Apa fungsi empedu? Membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Nah, dia lebih difokuskan pada penyerapan lemak dan pencernaannya. Yang kedua, dalam proses pembuangan limbah tertentu dari tubuh, misalnya hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Ada saatnya dia mampu melakukan proses pembuangan limbah dan penghancuran sel darah dari hemoglobin tadi dan kelebihan kolesterol. Nah, sekarang cara spesifik empedu berperan dalam berbagai proses sebagai berikut. Yaitu 1. Garam empedu meningkatkan kelarutan kolesterol, lemak, vitamin larut lemak, ADEK ini. Untuk membantu proses penyerapan. Jadi dia melarutkan itu sehingga mampu mengambil kolesterol, lemak, dan vitamin ADEK. Yang kedua, garam empedu merangsang pelepasan air oleh usus besar untuk membantu menggerakkan isinya. Oh, hebat ini. Yang ketiga, bilirubin dibuang ke dalam empedu sebagai limbah pemecahan sel darah merah. Bilirubin kan berasal dari biliverdin. Biliverdin berasal dari apa? Hem yang kehilangan besi, terbongkar cincin protoporfirinnya, tetravirolnya ini. Obat dan limbah lain juga dibuang dalam empedu dan selanjutnya dibuang dari tubuh. Jadi melalui empedu dibuang, nanti ditembuskan ke saluran cerna. Lanjut. Berbagai protein yang berperan dalam fungsi empedu dibuang dalam empedu. Nah, ini kisah empedu. Lanjut lagi, teman-teman ATLM Indonesia. Garam empedu kembali diserap ke dalam usus halus, disuling oleh hati dan dialirkan kembali ke dalam empedu, disebut dengan sirkulasi enterohepatik. Sirkulasi enterohepatik. Nah, di sini nanti secara tidak sengaja juga terputar urobilinogen, sirkulasi enterohepatik. Seluruh garam empedu dalam tubuh mengalami sirkulasi sebanyak 10-12 kali per hari. Lumayan banyak ini, 10-12 kali per hari. Ketiga, sejumlah kecil garam empedu masuk usus besar di kolon. Nanti di kolon ini memberi warna dia nantinya. Di dalam kolon, bakteri memecah garam empedu menjadi berbagai unsur. Kemudian sebagian diserap kembali dan sisanya dibuang bersama feses. Sehingga nanti feses kita bersamanya berwarna, nanti warna kekuning-kuningan. Oke. Itu saja teman-teman materi mengenai hepar dan empedu secara ringkas. Nanti kita bahas lagi mudahan lebih detail mengenai empedunya. Heparnya kita sudah membahas detail di materi-materi yang sudah saya upload sebelumnya. Oke, semoga saja bermanfaat dan bertambah ilmunya dan bertambah cerdas ATLM Indonesia. Jangan lupa teman-teman simak juga video-video saya yang lainnya di playlist. Ya, mungkin dalam bentuk materi, dalam bentuk praktikum, atau dalam bentuk soal-soal latihan atau soal-soal uji kompetensi SKB, CPNS mungkin, atau soal-soal UKOM, persiapan uji kompetensi. Nah, itu saja teman-teman. Saya Ahmad Le pamit dari Banjarmasin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam ATLM.